Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih dan anugerah Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Matius 12 ayat 38 sampai 41. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Matius 12 ayat 41b. Saudara, pada peristiwa Yunus, orang terkagum-kagum akan ikan besar yang memuntahkan Yunus dari perutnya. Tetapi orang lupa bahwa peristiwa ini terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dan kehebatan Tuhan yang besar kepada Yunus dan kepada orang Niniwe yang telah diselamatkan juga. Ketika Yunus tak menaati perintah Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran ke Niniwe, ia masih memberi kesempatan kepada Yunus untuk bertobat, saudara. Kisah Yunus berada dalam perut ikan ini merupakan tipologi tentang kematian Kristus. Dalam Matius 12 ayat ke-40 dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bila orang Niniwe bertobat karena mendengar pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yunus, maka tidak patutkah kita mempercayai Kristus lebih daripada Yunus? Kita yang hidup di zaman anugerah ini, saudara, sesungguhnya lebih beruntung daripada orang-orang yang hidup di zaman Kristus saat masih melayani di bumi. Bila mereka ingin mendengarkan khotbah Tuhan, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki. Terkadang harus naik perahu menyeberangi sungai. Namun mereka lebih tekun, lebih semangat dan lebih setia daripada kita. Mereka mengikuti Yesus kemanapun ia pergi mengajar tentang kerajaan sorga. Ada kehausan, ada kelaparan, ada keingintahuan mereka. Sekalipun mereka harus mengorbankan banyak hal di dalam mereka untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengikuti Yesus. Karena hati mereka selalu haus dan lapar akan kebenaran. Kini untuk membaca firman Tuhan kita masing-masing sudah punya Alkitab. Bahkan sekarang zaman semakin canggih. Alkitab bisa di-download via gadget. Ada juga kita bisa mendownload Alkitab yang bersuara, saudara. Sehingga kita tidak perlu membaca, kita mendengar setiap hari firman Tuhan. Dan kita juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani setiap waktu, setiap menit dalam hidup kita. Ke gereja akses kita juga mudah. Walaupun saat ini ke gereja kita menggunakan fasilitas online karena ada pandemi COVID-19 ini, saudara. Tapi kita lebih mudah, kita hanya di rumah, kita bisa mengikuti ibadah, saudara. Kita bisa mengikuti setiap pembacaan firman Tuhan, pendengaran kita firman Tuhan, khotbah-khotbah. Saudara, sangat mudah untuk kita mengenal firman Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena fasilitas yang ada saat ini sangat mendukung kita untuk kita lebih sungguh-sungguh mengenal Yesus di dalam hidup kita. Akan tetapi seringkali kesetiaan dan semangat kita mengejar perkara-perkara rohani begitu tipis, jauh berbeda dibandingkan ketekunan dan kesetiaan pengikut Yesus pada zaman dahulu, saudara. Mungkin sekarang orang begitu sibuk dengan hal-hal yang dia lakukan sehari-hari dalam kehidupannya, pekerjaannya, usahanya, bahkan kesibukan yang lain-lain di dalam hidupnya, sehingga hanya sedikit waktu yang sisa untuk bisa membaca firman, mendengarkan firman, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah waktu kita masih ada? Apakah ada kehausan, kerinduan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang ada saat ini, bahkan mendengarkan pujian, nyanyian yang bisa kita dengar, kita akses dimanapun kita berada. Apalagi saat ini kita tidak ibadah di gereja, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih beribadah?
Jawabannya adalah pada masing-masing kita. Apakah kita bisa sungguh-sungguh ibadah di rumah? Apakah kita bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan di rumah? Kalau kita memiliki ketaatan, kehausan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan, maka kita pasti sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang takut dan hormat akan Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat banyak orang Kristen modern tampak sekali kurang menghargai kasih dan anugerah Tuhan yang teramat besar dalam kehidupan kita. Kristus yang jauh lebih besar dari Yunus, saudara, tak lagi dianggap penting. Waktu dan kesempatan yang ada banyak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Saudara, terlebih masa-masa hari-hari ini, saudara, kasih dan anugerah Tuhan sangat nyata bagi kita. Mungkin saat ini engkau sedang diisolasi, mungkin engkau tidak kena COVID, mungkin pernah terpapar COVID, mungkin engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasih akibat COVID. Saudara, semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh melewati masa-masa yang kadang-kala membuat kita takut dan membuat kita sedih. Tapi kalau kita kenal Tuhan, tapi kalau kita mengenal Yesus, kita mengenal firman-Nya, maka kita tidak akan pernah takut dan kecewa. Maka kita tidak akan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Karena kita tahu hidup kita hanyalah kasih dan anugerah Tuhan saja, saudara. Bukan karena kekuatan, kekayaan, kehebatan kita, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita sadari pagi hari ini, saudara. Kalau saudara pagi hari ini masih ada, masih bisa bernapas, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semangat mengerjakan perkara rohani adalah wujud respon kita terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami menyadari bahwa oleh kasih dan anugerah Tuhan saja kami ada. Karena itu Tuhan, buat kami terus mengasihi-Mu, buat kami terus Tuhan merindukan-Mu dalam hidup kami. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, sehingga hidup kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk bersungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan. Kami rindu, kami mau lebih dekat kepadamu. Kami rindu, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di situasi kondisi kami hari-hari ini, kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.